Nah, Pak Andi melihat langkah Pak Prabowo untuk mengirim Pak Jokowi dalam pemakaman paus ini seperti apa sih, Pak? Saya tidak tahu pertimbangannya apa ya. Mungkin baru sekali inilah Pak Presiden mengutus mantan presiden dalam tugas kenegaraan, jadi tidak mengirim misalnya menteri yang relevan, ya, tidak mengirim misalnya menteri agama yang ketika paus berkunjung ke sini ada interaksi personal yang sangat praktis. Dan saya tidak memahami pertimbangannya, juga tidak terlalu memahami kalkulasi apakah ini ada kalkulasi politik di belakang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabaring kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Nah, itu tadi Pak Andi ya, dibintai komentarnya terkait Presiden Prabowo yang mengutus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman paus ya di Vatikan. Ya, hari ini sih gue nggak mau ngomong apa-apa, gue cuma mau kasih tahu berita. Berita itu pada Rabu 25 Oktober 2017. Ya, beritanya tentang seorang presiden yang mengutus mantan presiden untuk menghadiri upacara kremasi Raja Bhumibol. Siapa itu presidennya? Presidennya Bapak Jokowi dan mantan presidennya Ibu Megawati. Ya, Ibu Megawati yang diutus. Ya, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menjadi utusan khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menghadiri upacara Royal Cremation mendiang Raja Bhumibol Adulyadej Rama 9 di Sanam Luang, Bangkok, Thailand. Ya, itu. Artinya ada kok. Ada kok, bukan Presiden Prabowo doang yang mengutus mantan presiden menghadiri sebuah pemakaman ya. Terbuktinya sudah ada sebelumnya, yaitu Pak Jokowi mengutus Ibu Megawati yang merupakan mantan presiden juga. Nah, ini cuma ngingetin Pak Andi aja kalau bahwasannya itu ada. Sebelum Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi itu ada. Ya. Ya, mudah-mudahan ingat kembali lah. Apalagi kita tahu ya, kalau dulu Pak Andi ini orang dalam istana juga. Seharusnya ya, kudunya ini, beliau tuh paham, tahu lah. Entah karena alasan apa ya. Yang gue yakin sih bukan amnesia, mungkin lupa aja lupa. Jadi mohon diwajarin lah. Tapi ini ya, ada pandangan Bapak Simonjon yang menurut gue pandangannya sih enak, makanya gue bagi-bagiin. Pokoknya yang menurut gue nih, orang pengamat politik atau kawan-kawan nih, apalagi YouTuber Nusantara tuh, yang paten-paten bet suaranya, kalau ngelawan hoak, apalagi yang musuh-musuhnya fitnah-fitnah ke Pak Jokowi, lancar banget, berani orangnya. Luar biasa, salut sama YouTuber Nusantara dah. Semoga terus di jalannya ya. Beliau itu terus berjuang lah ngelawan hoak ya. Mudah-mudahan kalaupun beda pandangan ya tetap damai, peace kalau kata Iwan Fals tuh, damai kami sepanjang hari. Kita damai aja jadi orang Indonesia. Boleh pandangan beda ya kan, tapi jangan fitnah ya kan. Kritik boleh, jangan tuduh. Ya, ini ada pandangan dari Bapak Simonjon ya, dan menurut gua pandangannya itu menarik ya selama ini. Begitu juga kawan-kawan YouTuber Nusantara dan pengamat-pengamat lah yang menurut gua masih netral, yang bisa dapat lah di otak kita tuh, pikiran kita jadi sehat. Ya, mari kita simak aja pandangan Bapak Simon Jones. Let's go.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang satu ini, yaitu Andi Wijayanto, agaknya memiliki sesuatu yang aneh yang bisa kita kategorikan bahwa ia mengidap penyakit serius yang kita sebut sebagai amnesia, bahkan demensia. Amnesia itu berarti penyakit di mana seseorang sering lupa pada apa yang ia katakan sendiri, termasuk lupa pada peristiwa-peristiwa yang penting dan menentukan yang ia ingin pastikan bahwa amnesia itu membuat seseorang itu menjadi orang yang pada akhirnya diposisikan sungguh menyebalkan karena ia tidak ingat pada sesuatu. Bahkan ia terindikasi juga mengidap penyakit demensia, yaitu sesuatu yang jauh lebih mendalam di mana seseorang itu mengidap apa yang kita sebut sebagai kepikunan. Jadi betapa sulitnya kita membayangkan bahwa Andi Wijayanto yang begitu smart tetapi ternyata ia mengidap penyakit amnesia dan demensia yang terkait dengan isu di seputar pertanyaan publik mengapa seorang Prabowo mengutus Jokowi ke acara pelepasan Paus Fransiskus yang dikebumikan pada hari Sabtu yang lalu. Teman-teman, apa yang kita diskusikan hari-hari ini, kadang-kadang kita semua menemukan banyak hal yang membuat kita harus mengelus dada, bahkan membuat kita semua bertanya-tanya apa saja yang membuat kita selain harus berpikir keras tentang apa yang sebenarnya terjadi di Republik kita. Tetapi ternyata kita juga menemukan aspek-aspek kejenakaan yang membuat kita selalu bisa ceria dan senang bahwa ternyata ada juga bagian-bagian dari perjalanan politik dan demokrasi di tanah air kita yang tidak selamanya satu, dua orang, satu kelompok dan dua kelompok yang lain saling berhadap-hadapan dalam ketegangan-ketegangan yang dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan politik yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu. Dalam konteks itu, teman-teman, kita bisa mengerti mengapa misalnya politisi PDIP yang ingin melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah memberi evaluasi terhadap apa yang sedang terjadi terkait dengan utusan khusus Presiden Prabowo ke Vatikan untuk mengikuti upacara pengelepasan jenazah Paus Fransiskus untuk terakhir kalinya. Itu ternyata adalah Joko Widodo sebagai mantan presiden. Mengapa? Karena tentu saja di tengah-tengah hembusan suara miring terkait dengan pengadilan terhadap ijazah Jokowi, maka apa yang berhembus kencang bahwa Presiden Prabowo ingin menyelamatkan sahabatnya Presiden ke-7 Joko Widodo, sehingga ketika di tanah air serangan politik bertubi-tubi diarahkan pada Jokowi dan kepentingan politiknya, ada peristiwa-peristiwa yang tidak tentu kita harapkan, yaitu meninggalnya Paus Fransiskus dan pilihan yang dilakukan oleh seorang Prabowo sebagai presiden itu tidak mengutus Wakil Presiden Gibran, tetapi justru mengutus mantan presiden yaitu Joko Widodo. Apa ini makna yang bisa kita bangunkan? Tetapi terlepas dari berbagai macam spekulasi makna, tetapi satu fakta bahwa keberangkatan Jokowi ke Vatikan atas legasi Presiden Prabowo itu memberikan pesan kepada kita bahwa hubungan di antara Jokowi dan Prabowo itu adalah hubungan yang disemangati oleh persahabatan di antara kedua mereka. Upaya yang selalu meneruskan untuk memisahkan kedua tokoh bangsa ini, dan targetnya adalah
menuntut keberanian Prabowo untuk melakukan pengadilan terhadap Jokowi itu nampaknya tidak akan berhasil dan tidak akan sukses. Mengapa? Karena sekali lagi apa yang ditunjukkan oleh Prabowo dengan mengutus Jokowi ke Vatikan itu adalah sesuatu yang mengandung pesan dan makna bahwa Jokowi itu adalah orang yang sangat tepat yang menjadi wakil pemerintah, wakil sang presiden untuk datang ke Vatikan, dan sekaligus Jokowi membuktikan dirinya bahwa kali ini presiden yang sedang definitif memimpin Indonesia itu adalah Prabowo, dan perintah dari Presiden Prabowo itu dilaksanakan dengan baik pada orang yang kita sebut sebagai aneh ketika Prabowo mengutus Joko Widodo. Tetapi pesan politik yang kita jangan lupakan bahwa mengapa Jokowi mau diperintah oleh Prabowo, karena Jokowi hendak memberi pesan bahwa presiden hari ini, matahari hari ini itu adalah Prabowo Subianto dan tidak ada matahari kembar. Dan justru ketika Jokowi bersedia diperintah oleh Prabowo, itu memberi pesan bahwa Prabowo adalah presiden yang independen, presiden yang mandiri, dan tidak mungkin ia diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh Jokowi. Dan kemauan Jokowi diperintah oleh Prabowo itu menegaskan bahwa sekali lagi rumor di seputar matahari kembar itu ditepis oleh kedua tokoh ini. Namun teman-teman, kembali ke konteks percakapan kita tentang pernyataan dari seorang politisi PDIP, Andi Wijayanto, yang kita tahu pernah dekat dengan Jokowi, bahkan telah menjadi tim sukses Jokowi ketika 2 periode Jokowi menjadi pemimpin dan presiden Indonesia. Bahkan ia juga pernah menjadi pembantu Presiden Jokowi ketika menjadi sekretaris kabinet. Tetapi tidak lama ia kemudian direshuffle dan ia mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Lemhanas. Tetapi itu kemudian tidak begitu lama ia dapat lakukan tugas itu karena salah satunya ia memiliki sikap politik yang lebih setia kepada Megawati ketimbang setia kepada Joko Widodo. Namun teman-teman, hal yang penting kita diskusikan dalam konteks percakapan kita kali ini adalah ketika seorang Andi Wijayanto yang saya katakan tadi di awal terkesan ia mengidap penyakit amnesia, itu artinya orang yang melupakan fakta dan informasi sejarah. Ia juga terindikasi mengidap penyakit demensia, yaitu kepikunan. Mengapa? Karena ia juga sekali lagi melupakan sejarah yang dalam konteks sejarah seorang Jokowi pernah mengutus mantan presiden Megawati untuk hadir dalam acara kremasi dari Raja Thailand, yaitu Bhumibol Adulyadej. Ini sesuatu yang tidak mungkin kita tidak ketahui. Dan ketika Andi Wijayanto memberi komentar yang tajam kepada Prabowo untuk mempertanyakan mengapa mengutus mantan presiden Jokowi ke Vatikan untuk ikut mewakili negara menyaksikan acara prosesi upacara yang dilakukan untuk menghormati yang terakhir kalinya Paus Fransiskus, maka publik luas ternyata tidak bodoh-bodoh amat, dan kecerdasan sosial dari para netizen dan publik luas itu menemukan jejak-jejak digital yang kemudian diperhadapkan pada seorang yang saya kategorikan politisi yang mengidap penyakit amnesia atau demensia, yaitu Andi Wijayanto, yang melupakan bahwa Jokowi ketika masih menjabat sebagai presiden, ia pernah mengutus Megawati yang kala itu bukan pejabat negara, bukan pejabat publik, tetapi mantan presiden, dan tugas yang diemban oleh Megawati adalah menghadiri upacara kenegaraan kremasi terhadap Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. Dalam konteks ini teman-teman, kita sekali lagi menemukan sebuah sisi-sisi dari kerasnya politik itu berupa sisi-sisi kejenakaan yang membuat kita semua mengelus dada bahwa betapa luar biasanya ketika kita membincang tentang
politik kebencian dan politik fitnah yang hanya mencari kelemahan dari lawan-lawan politik kita. Bahkan tanpa sadar mencari kelemahan lawan politik kita, kita justru diperlihatkan terang benderang tentang bagaimana orang juga menunjukkan kelemahan-kelemahan kita karena tidak komprehensif dalam membaca realitas politik, sosial, kebudayaan, termasuk data-data dan informasi yang bisa kita temukan dalam sejarah Indonesia. Bahwa Indonesia di masa Jokowi presiden pernah mengutus Megawati, seorang mantan presiden, untuk hadir setara dalam upacara kenegaraan ketika Jokowi diperintah oleh seorang Prabowo untuk menghadiri upacara kenegaraan terkait dengan mangkatnya atau meninggalnya Paus Fransiskus. Apakah itu sesuatu yang berbeda? Ternyata tidak. Jadi sekali lagi, politik fitnah, politik kebencian itulah yang paling memperlihatkan bagaimana politisi PDIP ingin terus-menerus mempertanyakan ini dan itu, menyerang ini dan itu, termasuk menyalahkan Prabowo dan menyerang Joko Widodo. Tidak mempan dan tidak mungkin, karena itu sama dengan kita semua menjadi orang yang menyerang rakyat yang mencintai dan simpati pada Joko Widodo. Ya, sobat-sobat, ada begitu pendapat Bapak Simon John. Keras juga sih menurut gua. Apa iya Bapak Andi ini mengenap amnesia? Ya enggak lah Pak. Orang cuma lupa aja, lupa, namanya orang lupa. Wajar lah, normal. Makanya itu tadi kita ingetin lagi bahwasannya itu Ibu Mega sebagai mantan presiden pernah diutus sama presiden siapa? Bapak Jokowi. Ya, emang kita tuh ada tuh ya. Maksudnya Pak Andi juga komentar begitu kita kagak tahu apa dia nyinyir, apa dia nyindir, apa lupa. Ya kita kagak tahu gitu ya kan. Hatinya doang yang tahu. Tapi kalau kita baca-baca kan ya, kalau PDIP nih kalau menyangkut Pak Jokowi, kalau udah ngantem aja terus. Nah, kebenarannya belakangan deh. Yang penting hajar dulu. Tahu-tahu malu belakangan. Ya udah, ya